Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nawaina ta'aluma wa ta'lim, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah, wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala, wa bi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Waraqat ya, karya Imam Al-Juwaini, Imam Haramain. Nanti insyaallah pada asar kita lanjutkan mengkaji kitab Fathul Qarib, syarah dari Matan Taqrib. Nah, sebelum kita baca kitab, kita baca dulu Al-Fatihah. Kita niatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau, kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, kepada penulis kitab terutama, dan juga pensyarah. Ala hadhi niyati shalih Al-Fatihah. Amin. Kenapa kita baca Fatihah? Ya, untuk menghidupkan sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah ya, sunnah hasanah. Nah, kemarin kita bahas kalam dalam bahasa Arab itu kalam ya, perkataan orang itu ada dua ya, ada kalanya hakikat, ada kalanya majas. Perkataan dalam bahasa Arab ada hakikat, ada majas. Dalam bahasa Indonesia juga ada. Dan itu dalam bahasa Indonesia juga kita ambil dari bahasa Arab ya, majas ya. Ada totem pro parte, prastoto, praspototo, hiperbola, hiperbol. Ya, ada istilahnya majas. Majas itu dari bahasa Arab ya. Majaz. Ya, majas itu apa? Sesuatu yang dipakai bukan untuk pemakaian aslinya. Kalau hakikat dipakai sesuai dengan peruntukan aslinya. Kalau majas digeser. Ya, bisa dengan pengurangan, bisa dengan penambahan, bisa dengan pemindahan, atau bisa dengan isti'arah. Isti'arah itu kalau kita mau terjemahkan artinya peminjaman. Isti'arah. Tapi nanti kita akan lebih paham dengan contoh. Kemarin contoh majas dengan ziyadah apa? Laisa kamitslihi syai'un. Sebenarnya kita cukup saja bilang laisa mithlahu syai'un. Tapi ditambah dengan ka, kamitslihi syai'un. Tujuannya untuk apa? Takkid. Untuk menguatkan. Bukan untuk menetapkan bahwa Allah punya misal, bukan. Ya, kalau dipahami bahwasanya ka itu asli bukan penguat, maka yang dinafikan adalah yang semisal dengan misalnya Allah. Tidak ada yang semisal dengan misalnya Allah sesuatu. Berarti Allah punya misal. Nah, tidak boleh seperti itu. Artinya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun, benar-benar tidak ada yang semisal dengan Allah. Itu faidahnya, menambah ka setelah mitli, sebelum mitli. Itu namanya biziyadah. Ada lagi nuqsan. Ya, ada lagi nuqsan. Contohnya kemarin apa? Was'alil qaryata. Dan tanyalah kampung. Kita tidak bisa nanya kampung. Yang kita bisa tanya adalah penduduk kampung. Nah, tanyalah kampung. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang seperti ini, enggak? Bisa ya, bisa. Main bola gini, Parit Rantang lawan Batu Ampar. Ya, Parit Rantang main. Nah, tim Parit Rantang. Ya, tim perwakilan Parit Rantang. Itu juga nukson. Bukan Parit Rantang lawan Batu Ampar, ya enggak? Nah, semuanya, sebagian saja ya. Nah, sekarang ada lagi al-majaz dengan pemindahan. Ya, dengan pemindahan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal majazu bin naqli kal ghaiti fi ma yakhruju minal insani nuqila ilaihi an haqiqatihi wa hiyal makanul mutmainnu tuqda fihi al hajatu bihaitsu la yatabadaru minhu urfan illa ilal khariji. Nah, dan majaz dengan pemindahan. Kata ini sebenarnya untuk sesuatu tapi dipakai untuk sesuatu yang lain jadinya. Ya, nakal itu kan memindahkan pemaknaan. Ya, kata ini punya makna sendiri sebenarnya tapi dipinjam untuk makna yang lain. Ya.
Kalau dalam bahasa Indonesia kita ingin menyebut sesuatu yang buruk ya, kita pinjam kata-kata lain. Kelamin laki-laki apa? Nggak mau kita nyebut ya, enggak. Kita pinjam bahasa yang halus. Apa tuh? Itulah tuh burung contohnya enggak. Nah, itu kan kita ingin memperhalus bahasa, kita pinjam yang lain. Apa yang sekira-kira enggak buruk terdengar oleh orang. Ya, apa yang enggak buruk terdengar oleh orang seperti itu ya enggak. Nah, itu contoh. Dalam Al-Qur'an juga, Al-Qur'an ingin menyebut enggak mungkin Al-Qur'an menyebut enggak. Terus gimana caranya? Dipinjam. Ini nih. Ya, apa yang dipinjam? Kal ghaiti, seperti ghaid. Ghaid itu kan artinya apa? Tempatnya. Tempat yang tenang. Arti ghaid itu tempat yang tenang sehingga kita bisa nyaman. Nyaman untuk buang hajat. Itu ghaid itu. Bukan nya ghaid itu. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an ghaid itu dimaknai apa? Fima yakhruju minal insan. Dalam atau tentang barang yang keluar dari manusia. Maksudnya najisnya itu najis yang keluar dari manusia. Ya. Nuqila ilahi an haqiqati. Nuqila dipindahkan ilahi kepadanya dari hakikatnya. Hakikat ghaid itu apa? Wahya, dan dia hakikat ghaid itu adalah al-makan, tempat, al-mutmain yang tenang. Tuqda fihil hajah. Ditunaikan, tuqda ditunaikan fihi padanya itu hajat. Ditunaikan hajat di situ. Ya. Itu ghaid. Bihaitsu la yatabadaru minhu urfan, sekira-kira la yatabadar tidak muncul dari perkataan ghaid itu secara uruf. Ketika mendengar ghaid, yang muncul di kepala orang langsung apa? Illa ilal kharij, kecuali kepada yang keluar dari manusia, bukan tempatnya. Ya, saya mau ke belakang, yang terbayang oleh orang langsung bukan ke belakang, maksudnya apa? Ke WC gitu. Ya, itu contoh. Itu namanya an-naqlu. Sebenarnya majas ini kalau dalam bahasa Indonesia lebih banyak lagi. Dalam bahasa Indonesia ada perhalusan makna, ada pengkasaran makna, ya enggak? Hamil sekarang itu kan hamil itu sudah bahasa halus. Bahasa kasarnya bunting, ya enggak? Mati itu kan dari bahasa Arab mati itu. Mat. Bahasa asli Indonesia apa? Enggak, itu bahasa halus juga. Meninggalkan dunia, mampus ya. Mampus. Modar, kita halus. Ya, hamil itu dari bahasa Arab diambil tuh. Itu sudah halus sekali bahasa hamil. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Bunting, kasar kan? Ya, kasar tuh bunting. Mengandung juga dari bahasa Arab, hamil. Yahtamil, mengandung juga bahasa Arab. Ya. Itu dari bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, atau melahirkan, itu dari bahasa Arab aslinya itu. Menzahirkan. Nah, sekarang bersalin jadinya. Enggak. Dan Malaysia kayaknya enggak terlalu, they doesn't bother with it, ya nah. Rumah sakit bersalin bahasa Malaysianya apa? Ada? Rumah sakit korban lelaki kan? Kan ya itu. Ya. Kan itu jadi lelucon orang. Orang Malaysia enggak terlalu pusing dengan kasar halus. Memang itu hakikatnya kok gitu. Tanda bilik merenung. Ya bilik merenung kan betul, makan mutmain, ya. Tempat tenang. Tapi teks atau artinya Allah turun itu sebenarnya dimaknai majas. Ya majas. Majas lah. Kita enggak bisa memahami bulat-bulat. Gini ya. Gini. Setiap kata itu, ini sebenarnya pembahasan mantik, tapi enggak masalah kita bahas. Setiap kata itu punya makna namanya tasawur. Tasawur itu artinya kita memaknai setiap kata secara adil. Jatuh, apa artinya jatuh? Ya, terbayang ya, jatuh ya. Mobil jatuh. Manusia jatuh. Ya enggak? Sama enggak terbayangnya? Beda lagi. Berarti makna jatuh bisa berbeda tergantung kepada siapa jatuh ini disandingkan, disandarkan. Sama dengan itu. Makna tangan atau makna istawa jelas. Makna Allah jelas. Tapi kaitan istawa dengan Allah kita tidak bisa kaitkan. Tangan jelas, makna Allah jelas, oke. Tapi tidak bisa kita kaitkan ini. Maka bagaimana salaf? Karena tidak bisa dikaitkan, jangan tanya-tanya. Tidak boleh dibahas-bahas. Ya, waswalu anhu bid'ah. Istiwa maklum kata Imam Malik. Ya, istiwa maklum. Ya kan punya beberapa makna istawa. Itu maklum. Allah maklum juga.
Tapi kaitan antara Allah dan istawa itu namanya tasdiq. Namanya tasdiq. Enggak, mobil hitam, manusia hitam. Paham hitam ya? Kalau mobil hitam terbayang. Manusia hitam? Manusia hitam terbayang. Sama enggak nisbatnya? Beda. Beda nisbatnya. Nah, maka kita enggak bisa mentasdikkan kecuali kita benar-benar tahu tasawur dua hal ini. Sedangkan Allah enggak bisa kita tasawurkan. Allah tidak bisa kita tasawurkan. Ya, berarti makna Allah oke, kita kenal Allah, tapi tasawur Allah bayangan di pikiran enggak ada. Ya, makanya kita enggak bisa tasdikkan. Yang bisa kita tasdikkan adalah dua hal yang kita tahu tasawurnya. Ya, dua hal yang kita tahu tasawurnya bisa kita tasdikkan. Nanti mantik mudah-mudahan bisa kita buka anunya ya, kaji mantik nanti ya. Pakai syarah Imam Damanhur itu luar biasa juga beliau menjelaskan. Itu beliau menjelaskan masalah Allah ya enggak? Allah itu apa? Sama enggak Al-Qur'an dengan lafaz Al-Qur'an? Nah, itu kan pembahasan kemarin tuh. Al-Qur'an sama enggak dengan lafaz Al-Qur'an? Kalau lafaz Al-Qur'an dianggap Al-Qur'an, berarti lafaz api dianggap api juga. Apakah ketika orang menyebut api lidahnya terbakar? Kalau dianggap lafaz api adalah api, harusnya orang yang menyebut api, harusnya orang yang nulis api terbakar juga. Berarti tulisan dan lafaz bukan hakikat sesuatu. Ya enggak? Maka tulisan dan lafaz Al-Qur'an bukan hakikat Al-Qur'an. Makanya ini namanya apa? Ini kalam lafzi ini. Al-Qur'an yang tulisan, Al-Qur'an yang kita lafazkan itu namanya kalam lafzi. Tapi kalau kalam hakiki, kalam nafsi, itulah yang sifat Allah. Ya, kita enggak usah pakai filsafat. Ini logika orang simpel aja lah ya enggak. Ini kan enggak perlu kita bawa ini kalam falsafi. Enggak, ini kalam orang berakal aja, simpel aja gua gitu. Ya, gua sih simpel aja gitu, ya enggak. Apakah sama yang dilafazkan dengan hakikat sesuatu? Kalau orang nyebut es, dingin enggak lidah? Enggak. Kenapa enggak? Karena lafaz es bukan es. Ini es. Lafaz es bukan es. Nah, sama dengan Al-Qur'an seperti itu juga. Makanya perdebatan antara Imam Ahmad dengan Al-Ma'mun itu bukan tentang Al-Qur'an sebenarnya. Al-Ma'mun itu Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah itu sifat Allah itu makhluk semua. Ya, bagi Mu'tazilah itu semua sifat Allah adalah makhluk. Allah itu ya Allah. Qul huwallahu ahad. Titik. Allah, Allah saja. Tidak ada nama lain, tidak ada sifat lain. Nama lain dan sifat lain itu apa? Makhluk. Yang diperdebatkan itu bukan Al-Quran. Sebenarnya sifat kalam Allah itu. Sifat kalam Allah itu makhluk kah? Atau memang sifat yang sifat nafsi Allah? Jadi ketika kita baca Quran, baca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Yang hakikat itu di mana? Hakikat apa? Quran. Hakikat Quran itu pada Allah. Kalau kita maknai sifat kita bacakan. Saya kan tertarik dengan yang disampaikan saya itu kan. Quran yang mulia, agung begitu. Kita untuk memuliakan Quran ini ya sebetulnya tidak perlu juga dengan lagu-lagu, keindahan suara. Ya. Ya justru kita baca dengan itu lebih terasa keagungan Quran itu. Iyalah. Jadi ketika kita baca Quran, kalau nanti ada kalam itu i'tiqad. Ya. Jadi untuk menghadirkan yang hakikat itu gimana? Wah, itu mesti ridha ya. Mesti ridha. Gimana cara mencari? Gimana cara sholat khusyuk? Itu ridha aja semuanya. Itu hakikat ya. Tapi itulah ya. Tapi sekarang kertas, kalau dituliskan di kertas itu kalam Allah yang mulia, kertasnya jadi mulia. Makanya orang haid tidak boleh nyentuh. Ya, jangan dipahami seperti husnuzon orang-orang nih. Kalau dikatakan nanti Al-Quran ini makhluk, yang tulisan ini makhluk, nanti boleh diotak-atik. Nah, itu kurang ajar betul. Kan itu pertanyaan pamungkas si Kang Sef. Utsman bin Affan membakar semua mushaf. Membakar semua mushaf. Yang dibakar itu makhluk atau sifat Allah? Ya kan? Kan cara nulis Al-Quran orang dulu kan banyak macamnya. Kemudian oleh Utsman bin Affan disatukan cara menulis Al-Quran itu dengan rasam, satu rasam. Makanya rasamnya disebut rasam Utsmani. Sedangkan rasam-rasam lain dibakar.
Perhatikan, yang dihilangkan oleh Utsman cuma rasam, bukan qiraat. Orang-orang di kampus-kampus banyak juga bilang, Utsman ini telah melakukan kesalahan. Karena telah menghilangkan variasi dalam periwayatan Al-Quran. Enggak, variasi periwayatan Al-Quran itu tetap terpelihara. Yang dihilangkan oleh Utsman cuma rasam, cara nulis yang lain selain daripada rasam Quraisy. Ya, makanya jangan sampai kita suudzon juga pada Utsman bin Affan seperti itu. Makanya itu yang dibakar oleh Utsman itu apa tuh? Kalam Allah atau makhluk gitu kan. Tapi buktinya Rasul juga masih bertahan sampai sekarang. Rasa masih ada. Qiraat ya, makanya qiraat masih ada. Qiraat kalau Rasulnya. Ya, masih ada rasa. Cara nulis yang lain. Nah, lanjut. Wal majazu bil isti'arati, dan majaz dengan meminjam, isti'arah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, jidaran yuridu an qadda. Jidar, dinding. Yuridu, ingin, an, bahwa yang qadda, roboh. Jidar, dindingnya mau roboh. Yuridu, arada yuridu itu artinya keinginan ya. Nah sekarang dinding punya keinginan enggak? Itu pembahasan isti'arah. Ya enggak? Nah, dinding tidak punya keinginan. Dinding tidak punya keinginan. Tapi seolah-olah dipinjam sifat manusia kepada dinding. Dipinjamkan sifat manusia kepada dinding. Apa contohnya? Apa istilahnya? Pohon cemara ini menjadi saksi bisu. Masa pohon cemara jadi saksi? Istilahnya ya di akhirat, iya enggak. Di dunia seperti itu. Enggak bisa. Kursi ini mematung, ya kursi memang patung, apa ini disebut mematung? Enggak. Itu sifat-sifat manusia semua. Niur melambai. Enggak, niur enggak ada melambai. Ya, tapi dipinjamkan. Ini juga dalam Al-Qur'an dipakai jidara yuridu ayyangqad. Dindingnya mau roboh. Nah, harusnya dinding itu bukan yuridu ayyangqad. Ya, harusnya kalau kita mau pakai hakikat, ya enggak pakai majas. Jidaran qaribun ayyangqad. Sudah dekat dia akan roboh, bukan mau roboh. Ini surat Al-Kahfi kan. Ay yaskut, artinya jatuh. Fasyabbaha mailahu ila suquti bi iradati suquti. Maka Allah menyamakan atau memiripkan syabbaha. Syabbaha memiripkan ya, mentasbih. Memiripkan mailahu ila suqut, condongnya dinding kepada jatuh, bi iradati suqut, dengan keinginan untuk jatuh. Iradati suqut artinya ingin jatuh. Mailuhu ila suqut artinya condong mau jatuh. Allati hiya min sifatil hayyi dunal jamad. Allati yang dia apa? Dia keinginan jatuh, keinginan itu adalah min sifatil hayy, adalah dari sifat makhluk hidup, bukan sifat makhluk mati. Dunal jamad, bukan makhluk mati. Jamad itu makhluk mati. Ya, keinginan itu sifat makhluk hidup, bukan sifat makhluk mati. Wal majazul mabniyu ala tasbihi, dan majas yang dibangun atas tasbih, perumpamaan, penyerupaan itu yusamma isti'aratan. Dinamai dia dengan isti'arah. Ini isti'arah. Kalau dalam bahasa Indonesia juga ada, saya dulu lupa. Ada 12 majas saya belajar kelas 1 SMP. Udah lupa aja. Pokoknya seperti niur melambai itu. Saya ke sekolah naik kijang, itu ada pula nama majasnya itu. Ya. Catatannya pun udah hilang sekarang. Nah, jadi itu ya, kalam dalam bahasa Arab ada hakikat, ada majas, ada amar, ada khabar, ya enggak? Ada khabar. Terus apa kemarin? Ada istikhbar. Apa lagi? Ada insya, amar dan nahi. Ya enggak? Ada amar, ada nahi, ada khabar, ada istifham atau istikhbar. Nah, sekarang kita lanjutkan membahas tentang makna amar. Ya, ini diantara kalam Arab juga nih. Karena kita sampaikan kunci memahami Al-Quran dan hadis adalah memahami kalam Arab. Dan dalam kalam Arab itu ada namanya amar. Nah, kita pelajari. Amar itu apa? Wal amru, dan perintah amar, istida'aul fi'li bil qawli. Istida'a meminta, al-fi'li sebuah perbuatan, bil qawli dengan berbicara. Ya, dengan berbicara.
kita minta orang melakukan sesuatu tapi pakai ngomong. Kalau enggak pakai ngomong namanya bukan amar. Ya, gimana caranya kita minta sesuatu pada orang tanpa ngomong, batuk-batuk awak minta minum, itu bukan amar namanya. Ya, kita batuk-batuk minta minum, tapi kita nak ngomong, tolong buatkan air, kita nak ngomong seperti itu, kita cuma gitu ya gitu kan. Itu namanya bukan amar. Makanya ini penting ya, bil qauli, dengan perkataan. Mimman huwa dunahu, mimman dari orang yang huwa dia orang itu dunahu, posisinya di bawah dia. Jadi atasan minta kepada bawahan, orang tua minta kepada anaknya. Ya, itu namanya perintah. Sang Khalik minta kepada makhluknya, itu namanya perintah. Itu namanya perintah. Ala sabilil wujub, atas cara wajib. Nah, memang meminta ini benar-benar ada tekanan. Kalau tanpa tekanan itu namanya anjuran. Ini perintah. Perintah beda dengan anjuran. Nah, fa in kana listid'a'u minal musawi summiya iltimasan. Fa in kana, maka jika adalah istid'a, permintaan itu minal musawi, dari orang yang sama, satu level dia, summiya iltimasan, maka dinamai dia dengan iltimas. Iltimas ini kalau dalam bahasa keren sekarang namanya petisi. Petisi ya. Ini ya artinya permintaan juga. Tapi dia dari orang yang sama, sejajar, satu level. Wa minal a'la summiya su'alan. Kalau diminta perbuatan itu minal a'la, dari orang yang lebih tinggi, dari bawahan ke atasan, summiya su'alan. Dinamai dia dengan soal. Soal itu permohonan. Ya. Begitu. Wa illam yakun ala sabilil wujub, dan jika tidak adalah dia ala sabilil wujub, atas cara mewajibkan, tidak ada rasa tekanan di situ, bi an juwizat tarku, dengan bahwa dibolehkan meninggalkan, boleh tinggal, boleh lakukan, boleh tidak, tapi ada anjuran untuk melakukan. Apa namanya? Fa zahiruhu annahu laisa bi amrin. Maka zahirnya sesungguhnya dia bukan amar. Kalau masih ada potensi kemungkinan kita boleh hendak melakukan, maka namanya bukan amar. Ai fil haqiqah, artinya dalam hakikat. Secara lafaz tetap ya, secara lafaz kita tetap menyebut itu sebagai amar. Secara lafaz, tapi hakikatnya itu bukan amar. Hakikatnya bukan amar. Karena amar itu hanya berlaku untuk yang wajib, harus dilakukan, itu baru perintah. Tapi kalau anjuran, walaupun bahasanya adalah bahasa amar, ya contohnya tuan rumah bilang kepada tamunya apa? Ijlis. Minumlah, minum Ustaz. Kalau Ustaz tidak minum, saya marah enggak? Nah, berarti itu bukan ala sabilil wujub. Ya, secara lafaz itu amar juga secara lafaz, tapi secara hakikat itu bukan amar. Wasighatuhu ad-dallatu alaihi if'al. Dan sigatnya dan lafaznya ad-dallatu, yang menunjukkan alaihi, atasnya perintah itu apa? Nah, ini bentuk lafaz standar perintah apa itu? If'al. Dalam bahasa Arab, if'al, lakukanlah. If'al. Nahu, contoh lain, idrib, pukullah. Wa akrim, muliakanlah. Washrab, minumlah. Nah, ini semua adalah sigat amar istilahnya ya, sigat amar. Nanti kita belajar kalau tingkat tingginya apa? Ada jumlah khabariyah dengan makna insya'iyah. Allah mengabarkan, tapi di khabar itu ada perintahnya. Apa contoh? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Itu contoh. Itu kan khabar, informasi sebenarnya yang Allah sampaikan. Dan perempuan-perempuan yang tertalak, mereka menahan diri mereka selama 3 kali suci. Itu informasi atau perintah? Informasi, tapi dengan makna. Itu pembahasan tingkat lanjut ya. Yang penting kita pelajari dasar dulu. Kalau dalam Al-Quran apa contoh amar? Kulu washrabu. Ya enggak? Kulu washrabu. Apa lagi? Aqimus shalah.
Wanhar. Ya, fasalli, salatlah kamu li rabbika. Wanhar. Atau ada lam amar, wal takun minkum ummatun. Contoh. Itu juga amar. Kutiba itu tuh informasi itu sebenarnya. Ya, kutiba alaikum, dituliskan bagi kamu berperang. Qisas contoh. Enak. Harus fi'il amar. Amar asli ini. Tapi ada kalanya kalimat yang sebenarnya informasi tujuannya untuk wahya indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinah. Dan dia lafaz if'al itu indal itlaqi ketika mutlak tanpa embel-embel apapun, wa tajarrudi anil qarinah, dan tiada tajarrud itu bebas dari qarinah, tidak ada qarinah lain, tidak ada kalau di belakang. Ya, ceraikan aku kalau kamu tak sayang. Itu tidak perintah tuh. Sampai masih ada kalaunya. Kalau itu apa tuh? Itu masih ada qarinahnya. Kalau tidak ada qarinah, as-sarifah an talabil fi'li, as-sarifah yang memalingkan lafaz itu an talabil fi'li dari meminta berbuat, maka tuhmalu alaihi. Dibawa lafaz if'al itu alaihi, atasnya apa? Ai alal wujub, atas wajib. Ya enggak? Bit. Agak bit. Itu enggak ada qarinah kan? Enggak ada qarinah. Bit, minumlah bit. Itu masih ada qarinah. Apa tuh? Intonasi. Contoh, intonasi itu kan qarinah juga. Makanya susah kita memahami hadis. Kenapa? Karena yang kita dapat dari hadis itu apa? Lafaz hadis saja. Intonasi Nabi ketika ngomong gimana? Kita enggak tahu intonasi Nabi. Ya. Sahabat tahu. Makanya di situ agak rumit beristihad ini. Kita enggak bisa hanya membaca 1-2 hadis saja langsung mengambil kesimpulan, enggak bisa. Apalagi di Al-Qur'annya enggak. Itu kan banyak orang menyalahpahami ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, bulan, matahari. Hadza Rabbi, hadza akbar. Dipahami, ternyata Nabi Ibrahim pernah menuhankan matahari. Nabi Ibrahim pernah syirik. Cocok pula dengan surat Wadduha, wa wajadaka dhallam fahada. Pernah sesat Nabi, kemudian Allah berikan. Itu kan meleset. Padahal sifat wajib bagi Nabi itu apa? Maksum. Nabi itu pasti maksum, terpelihara sebelum dan sesudah kenabian. Semua nabi, bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bahasa sarkas itu seperti sarkasnya Nabi Ibrahim itu tidak bisa kita temukan. Dan sarkas itu tanda cerdas ya. Sarkas itu tanda cerdas. Dan Nabi Ibrahim itu luar biasa cerdas. Banyak sarkasnya itu. Inilah. Hadza Rabbi. Harusnya hadza Rabbi, hadza akbar itu gimana? Cara ngomongnya. Kalau bahasa Minang, ikut Tuhan. Ikut Tuhan den. Kan paling kadang bah. Cimeeh. Ya enggak? Harusnya. Tapi itulah keterbatasan kita cuma tahu lafaz, tidak tahu intonasi. Tidak tahu intonasi. Perintah bisa juga larang. Bisa. Tuh. Itu lagi sesuatu yang terbalik, ya. Ada kalanya larangan bermakna perintah. Ada kalanya perintah. Baca ruang itu. Ini enggak salah saja ya. Jadi kalau dimaknai kan ini hadisnya. Kalau maknanya Ya. Man yasha falyu'min. Man yasha. Siapa yang ingin hendaklah dia kafir, enggak. Berarti kalau kita ingin kafir boleh kafir nih. Kan itu lagi. Fa lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu, silahkan kamu lakukan apapun yang kamu ingin. Berarti kau enggak malu cewek dah. Cewek cilu. Enggak ada cerita. Saya enggak malu mengubah undang-undang agar saya bisa maju jadi gubernur. Enggak bisa. Ya, tolong cek celian tukang bakso. Enggak bisa seperti itu. Hati-hati ya. Makanya Daud Zahiri tidak dianggap mujtahid. Kenapa? Kalau zahir saja itu namanya enggak ijtihad. Kalau kita hanya mengambil zahir dalil, itu namanya bukan ijtihad. Assalamualaikum. Termasuk Ibnu Hazm. Bukan mujtahid. Orang alim, ya betul. Itu orang alim. Jangan main-main ya. Daud Zahiri itu orang alim. Ya, enggak tahu mungkin muak pula dia dengan ijtihadnya, enggak repot. Jadi ketika
amar ini dari wajib ke sunnahnya karena Ada qarinah. qarinah. Ada qarinah. Mesti ada qarinah. Bisa jadi qarinah dari hadis itu sendiri atau dari hadis yang lain. Ya enggak? Itu ada qarinah berarti wajib. Ada qarinah wajib. Contoh, khudh min amwalihim shadaqatan. Intilah itu. Wa minal laili fatahajjat bihi. Kalau sampai di situ titik berarti sholat tahajud itu wajib. Tapi setelah itu ada nafilah. Nah, nafilah itu apa artinya? Sunat. Nah, itu qarinah juga. Jadi berpaling bukan jadi wajib. Hukum fardu ain dapat kifayah ada juga pengaruh amar. Enggak. Tergantung. Apakah Nabi memerintahkan pada sebagian atau keseluruhan seperti itu. Nah. Berkaitan dengan syiar juga. Lanjut. Ada kalanya karena tidak mungkin dilakukan semua orang. Contohnya kewajiban menjawab salam. Itu kewajiban perseorangan atau fardu kifayah? Itu kan pakai logika saja. Tidak mungkin lo satu awak menjawab dah. Gitu kan. Ya, jadi jangan dipadamkan pula logika awak enak. Ini logika. Nah, dalil logika itu dalil. Sekarang kita temukan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu esa. Huwa itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Berarti Allah tuh pakai utak tuh, enak. Huwa memang itu muzakkar secara bahasa. Tapi ini pula batas kemampuan kita dalam berbahasa. Ya, apapun sebenarnya nama Allah tuh tidak ada satupun yang menggambarkan Allah. Rahman, Rahim. Tidak bisa. Itu cuma batas kemampuan lisan manusia menyebut penciptanya. Ya. Ini kacau orang. Lanjut. Nahu fa'aqimus sholata, maka dirikanlah oleh kamu akan salat. Di terjemahan pondok. Dirikanlah salat. Nah. Dirikan berarti apa hukum salat? Wajib ya. Hukum salat itu wajib. Tapi ini walaupun wajib salat, ini mesti mubayyan karena ini masih begitu mujmal. Kenapa? Karena alif lam di sini salat berarti semua salat. Ya, alif lam itu fungsinya takmim ya, umum menjadinya semua salat. Padahal tidak semua salat juga wajib. Hanya hati-hati. Walaupun memang salat itu wajib, tapi kita perlu pertanyaan lanjutan. Apa pertanyaan selanjutnya? Salat apa? Nah, salat apa? Salat duha wajib? Nah, kan itu. Salat tahiyatul masjid wajib? Nah, kan salat juga tuh. Illa ma dallat dalilu ala annal murada minhun nadbu awil ibahatu fayuhmalu alaihi. Kecuali madallat dalil, apa yang menunjukkan dalil ala annal murada minhu, atas sesungguhnya murad, maksud minhu darinya, murad itu maksud darinya, apa maksudnya? An-nadbu, sunnah. Contohnya yang tadi kita sebutkan ya, fatahajjat bihi nafilah, itu juga dalil. Ini menunjukkan bahwasanya perintah tahajud bukan untuk wajib tapi untuk nafilah. Awil ibahah, itu ibahah. Contohnya apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul al-ana surah Al-Baqarah 189. Fal ana bashiruhun, wajib mubasyarah istri. Wajib mubasyarah istri malam Ramadan. Wajib pada tuh menggolek istri malam Ramadan wajib. Kan perintah itu. Iya kan? Iya kan itu perintah kan? Maka saat ini datangilah istri-istri kamu. Berarti kalau enggak didatangi istri gimana? Dosa? Enggak bisa. Itu karenanya apa? Al-amru ba'dan nahi. Itu lagi pembahasan. Ya. Sebelumnya dilarang, sekarang disuruh. Bukan dibolehkan, disuruh sekarang. Tadi enggak boleh ada makan durian, kini makanlah, kecil orang kayak Pak. Enggak. Hari Sabtu enggak boleh main game doh, hari Jumat enggak boleh main HP doh. Hari Minggu kini mainlah. Apakah harus anak tuh main HP? Nah, karena lafaz mainlah bukan menyuruh main HP, tapi menunjukkan kalau hari ini boleh main HP. Ya nah. Tadi boleh makan siang, enggak boleh siang makan. Sekarang sudah maghrib. Ayo makanlah. Itu kan perintah juga, makanlah itu perintah juga. Tapi korinanya apa? Perintah setelah sebelumnya dilarang. Sebelumnya Nabi melarang ziarah kubur, sekarang fazuruha. Itu berarti ziarah kubur hukumnya wajib atau kan itu lah. Enak. Kalau orang saklek jadinya wajib aja. Wajib ziarah kubur enak. Asalah jadi kuburiun semua kita.
Kacau. Lanjut. Kita nih ziarah kubur, kenapa? Karena orang mati itu jelas mati soleh. Kita ziarah orang hidup itu bagus juga. Tapi orang hidup tuh, apakah pasti dia mati nanti dalam kondisi baik? Belum tahu boleh. Itu bedanya. Jadi jangan diremehkan. Dua-duanya penting ya. Ya, saya akan katakan pada orang yang cuma hantu ziarah kubur aja tapi nak mau hadir majelis ilmu seperti ini, saya bilang ziarah orang hidup lebih utama daripada ziarah orang meninggal. Orang meninggal kamu ziarahi, kamu cuma dapat barakah. Tapi kalau orang hidup kamu ziarahi, kamu bukan cuma dapat barakah, tapi juga dapat ilmu. Tapi di sisi lain orang yang tidak mau pula ziarah amwat, saya sampaikan sebaliknya. Itu orang hidup yang kamu ziarahi boleh jadi nanti mati, boleh jadi mati kafir bahkan. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan enggak ya. Takut pula kita. Tapi kalau orang yang meninggal, yang memang soleh, matinya seperti itu, nah aku insya Allah mati dalam kondisi baik. Ya dua-duanya sama-sama penting ya. Lanjut. Ai 'alan nadbi awil ibahati, atau kebolehan. Kebolehan contohnya tadi ya, al-amru ba'dan nahi. Perintah setelah sebelumnya dilarang. Mithalun nadbi, contoh nadab, contoh perintah untuk nadab, contoh perintah untuk sunnah apa? Fakatibuhum in alimtum fihim khairah. Fakatibuhum, ini untuk budaknya, maka kitabahkanlah mereka. Akad kitabah, ingat ya, kita ngaji Selasa, kitabah. Dia hadir lah, Ibu. Bet tekan abet, kitabah bet. Kitabah. Ya budak mau merdeka. Tanya sama tuannya, berapa harga saya? Kalau saya bayar berapa maka saya bisa merdeka. Itu kitabah. Maka Allah perintahkan, maka kitabahkanlah mereka budak-budak itu in alimtum, kalau kamu tahu fihim, pada budak itu terdapat khairah, kebaikan. Kalau memang mampu dia merdeka, kitabahkanlah mereka. Itu wajib enggak tuh? Enggak. Kenapa? Masih ada in. Nah, tuh, ada karinah, ada in, ada juga jika-jikanya, enggak. Wa mithalul ibahati, dan contoh kebolehan, wa idza halaltum fastadu, kalau kalian sudah bertahalul maka berburulah, kata Allah pada jamaah haji. Jamaah haji harus bawa panah besok nih ya. Karena ada perintah untuk berburu nih. Kalau sudah tahalul maka berburulah. Oh iya. Mau buru lah, anak diburu lah. Ya. Buru oleh-oleh mungkin maksudnya. Berbagi kayak zam-zam tawanan. Tuh ayat Al-Quran kan ada yang umumnya nak. Apa ayatnya Ustaz? Yang ayat boleh makan hasil buruan anjing? Fakulu mimma amsakna. Nah. Wa minal jawarihi itu. Ya. Tu'allimuna ma'allamakumullah. Iya. Ya kan? Wakulu, dan makanlah apa yang dia tangkap untuk kamu. Kalau dia nangkap babi boleh dimakan enggak? Ayatnya kan umum tuh. Makanlah apa yang ditangkap oleh anjing itu untuk kamu. Kebetulan anjingnya sekarang nangkap babi, boleh enggak bukan? Makanya enggak boleh memahami dalil satu-satu saja. Salam. Ustaz. Enggak boleh memahami dalil satu-satu saja ya. Harus bisa murtad jadinya. Betul. Bisa murtad. Bisa ya, semakin baca Quran bukan semakin dapat hidayah ya. Makin jauh dari hidayah kalau kita nak punya ilmu-ilmu ini ya. Nah, hati-hati ya. Ini yang paling jauh nih Ustaz Budi ini. 2 jam. Itulah. Itu pada tua juga. Enggak sangka 40 minit lah tu je. Itu contoh ya, wa idza halaltum fastadu, maka kalau kamu sudah bertahalul maka berburulah. Fastadu ini amar enggak nih? Ya, amar. Apakah wajib kita berburu? Nah, di mana qarinahnya tadi? Tuh, setelah nahi. Diperintahkan setelah sebelumnya dilarang. Orang sedang ihram enggak boleh berburu. Ya, sekarang diperbolehkan berburu. Cara memperbolehkannya dengan amar. Lanjut. Wa qad ajma'u ala adami wujubil kitabati,
dan sungguh telah ijma' para ulama ala atas adami tidak wujubi wajib kitabah. Tidak wajib kitabah. Ulama ijma' kitabah itu tidak wajib. Sunnah. Wal istiyad dan tidak pula wajib berburu. Berburu pun tidak wajib. Nah ini kaidah-kaidah amar lagi nih ya. Kaidah-kaidah amar. Amar itu perlu dilakukan berulang atau satu kali saja sudah cukup? Perlu. Hah? Perlu juga penguatan. Ustaz berdiri Ustaz. Apakah Ustaz berdiri ulang-ulang atau satu kali berdiri cukup? Perlu diulang juga. Abid, Abid, duduk Abid, duduk. Yang kitab, no. Halaman 71. Ini khilafiyah. Halaman 71. Itu ya. Perintah itu harus segera atau tidak? Harus segera dilakukan atau tidak? Ya, kan itu pembahasan ya, itu pembahasan. Dia pasti mesti kita butuh qarinah, tapi perintah mutlak. Contoh istri bilang, "Bang, buang saruk, Bang." Buang saruk. Laki-laki kan logikanya seperti itu. Kok kini kok piko, pokoknya saruk buang. Yang penting kerja sekarang kita selesaikan dulu. Laki-laki seperti itu kan? Ampun nama dia, kadang cari apa nak. Tolong bawakan kumuah ke belakang, Cik. Cik rumah nak, wah main apa? Nah, jadi pasti awak bawa juga, tapi nak kini. Logika laki-laki ni ya, logika laki-laki. Tapi kadang-kadang awak sedang main apa ya, lah dibawa saja dia orang rumah ada bini ke belakang. Enak, bawa saja dia orang rumah ke belakang. Siram bunga, Cik. Enak. Ayo, awak duduk, awak entah nulis, tak baca buku kan dulu tuh. Dalam pikiran kita selesaikan dulu chapter ini, atau bab ini. Nanti saya siram seperti itu. Ya nak. Tapi oleh istri kita disiram aja langsung bunga dia nak. Tidak wajib perintah. Ya, berarti berdasarkan logika laki-laki, perintah itu tidak harus segera dilakukan. Dalam logika perempuan, kalau kini suruh, kini kerajaan. Itu contoh ya. Beda sudut pandang. Tapi yang logis itu laki-laki ya. Mau sekarang, mau nanti, yang penting kan terlaksana. Sebenarnya kan seperti itu. Ya, tapi inilah kita bahas ya. Wala yaqtadi takrara ala sahih. Dan perintah itu, amar itu, la yaqtadi, tidak menghendaki takrar berulang-ulang. Sekali saja, dah jadi itu. Karena ini asal perintah. Asal perintah itu yang penting sudah dilakukan. Apakah harus berkali-kali haji? Enggak, sekali pun kan sudah haji namanya tuh. Ya enggak? Ala sahih, atas pendapat yang sahih. Berarti ada juga lawannya, enggak? Ada juga yang berpendapat lain. Li'anna ma qasada bihi min tahsilil ma'muri bihi, atau ma qasada bihi berarti kita takdirkan fa'ilnya itu orang yang menyuruh ya, amir atau qusida bisa juga. Karena li'anna ma perkara yang qusida bihi dimaksudkan dengannya, karena perkara yang dimaksudkan dengannya perintah itu min tahsilil ma'muri bihi, berupa terwujudnya, tahsil terwujudnya ma'mur bihi, perkara yang diperintahkan. Tujuan amar itu kan mewujudkan sebuah perbuatan. Tujuan amar adalah mewujudkan sebuah perbuatan. Nah, terwujudnya sebuah perbuatan itu bagaimana? Ya tahaqqaqu bil marratil wahidah. Terwujud dia dengan satu kali. Satu kali aja udah terlaksana. Ngapain berulang-ulang? Itu maksudnya tuh. Dan kita pakai standar minimal ya. Kalau pakai standar maksimal, batas maksimal enggak ada, batas minimal ada. Ya, umrah berapa kali? Minimal ada, minimal satu kali. Batas maksimalnya ada enggak? Enggak ada. Maka yang kita ambil yang jelas ini. Batas minimalnya ada. Satu kali kita sudah melaksanakan. Wal aslu bara'atu dhimmati mimma zada 'alaiha. Wal aslu dan kaidahnya al aslu ini bisa dipahami dalil, bisa dipahami kaidah. Bara'atu dhimmah, bebasnya tanggung jawab, tanggungan mimma zada 'alaiha, dari apa yang berlebih atasnya. Yang berlebih itu kita sebenarnya bebas. Asalnya apa? Asalnya bara'atu dhimmah. Asal al aslu bara'atu dhimmah itu dalam kaidah fikih juga ya. Al aslu bara'atu dhimmah.
Dalam hukum namanya deh. Asal orang itu inosen sampai terbukti bersalah apa sih? Ayo, bahasa kiranya? Presumption of innocent. Bahasa anunya Yunaninya. Aduh, si Mahfud MD yang ayo, itulah tum. Asalnya aslinya bara tuh timah, bebas tanggungan. Setiap manusia tuh bebas aslinya. Nah, dari apa yang berlebih darinya apa? Marrah wahidah, dari satu kali. Makanlah kue. Enak, kita bertamu misalnya, makanlah kue, lalu ambil cik. Kini disuruh perlu dari orang rumah, makanlah kue. Alah tadi mak, kan pasti sabit seperti itu kan? Alah tadi mak. Berarti kan sebenarnya dengan satu kue kita sudah melaksanakan perintah. Kalau kue baso-baso malah tadi bu. Ya mungkin kuenya tidak lama tuh. Kalau kue lama tidak seruahnya. Nah bisa tolong ya kawan-kawan kalau hari raya itu jangan kue-kue tidak lama ya. Ya taruhlah beng-beng bites ya nak kan. Nastar, Astor, kok kue ya, kue kacang agak baun lo tak? Iya yang lemak dalam bilik. Ya, illa idza dalat dalilu ala qasdit tikrari, kecuali jika menunjukkan dalil atas keinginan pengulangan. Contoh apa keinginan pengulangan? Jika perintah itu dikaitkan dengan waktu. Contoh. Salat lama waktu apa perintahnya? Aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir. Berarti setiap matahari tergelincir, lah. Kalau aqimus salat saja satu kali salat sudah jadi itu. Tapi sekarang Allah juga memberikan kait di ayat lain bahwasanya salat itu dilakukan setiap matahari tergelincir. Maka setiap matahari tergelincir, salatlah. Nah, berarti itu namanya apa? Qarinah untuk pengulangan. Qarinah untuk pengulangan. Contoh saja ya. Haji tidak ada pengulangan. Apalagi ada dalil yang lebih spesifik lagi. Aku amin ya Rasulullah. Nabi SAW katakan haji itu wajib. Kemudian ada sahabat bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi diam. Sampai 3 kali orang tanya. Aku amin ya Rasulullah. Nabi diam. Tanya 1 kali. Aku amin ya Rasulullah. Nabi penyabar enak. Kalau Nabi nak penyabar, kalau ani yang lain tanya aja lah. Kalau haji memang 1 kali aja. Haji 1 kali. Kalau umrah memang ada dalilnya yang 2 kali. Nah, umrah wajib cuma sekali. Umrah wajib juga cuma 1 kali. Kalau ada hadis yang antara umrah yang 1 kali umrah yang lain adalah penggugur dosa. Sunnah ya tetap. Penggugur dosa. Ya. Penggugur dosa. Bukan penyebab menggugurkan kewajiban ya. Sama dengan puasa Arafah ini menggugurkan dosa kan bukan berarti puasa Arafah wajib. Kalau zakat itu berulang dengan ketentuan syarat. Ya, haul. Enggak, ada syaratnya. Apa syaratnya? Haul. Berarti setiap haul wajib zakat. Nah, jadi termasuk pengulangan, qarinahnya haulnya. Ya, puasa. Apakah cukup 1 bulan? Oh enggak, karena bulan Ramadan berulang setiap tahun, maka ibadahnya juga berulang. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi kalau perintah mutlak 1 kali cukup. Ya, potong rambut. Potong rambut haji. Apakah harus seluruh rambut? Nah, yang jadi kita potong rambut lah jadi itu. Nah, sap dah selesai. Hanya ada cap. Di wanhar di ayat Kausar itu memang kurban itu lah. Ya, fasholli li rabbika, salat dulu baru menyembelih. Itu dijadikan dalil juga bagi kita ya bahwasanya tidak sah menyembelih sebelum salat Id. Tidak sah menyembelih sebelum salat Id. Sholli li rabbika wanhar. Wa itu bermakna fa, tertib. Kan ayat cuma itu 1 ayat tidak ada ayat lain. Ada. Hadis ada. Hadis leh. Ya di modul kita ada ya. Modul kurban. Insyaallah besok ya di Masjid Raya Lantai Batu. Di kurban. Besok sudah zuhur, bukiro pagi.
Tidak masuk sudah zuhur. Itu zuhur. Sudah zuhur. Aku malam dulu. Kalau jadi jam Sudah zuhur. Nah, fayu'malu bihi, maka diamalkan dengannya. Dengan apa? Dengan dalil pengulangan. Kal amri bis salawatil khamsi, seperti perintah dengan salat yang 5. Allah sebut, Nabi sebut 5 salat, berarti 5 itu jelas berulang. Wal amri bi shaumi ramadhana, dan perintah untuk puasa Ramadan, setiap berulang Ramadan ulang pula kewajiban puasa. Wa muqabil sahihi, ini kan berdasarkan yang sahih nih ya, bahwasanya al amru la yaqtadi tikrar. Perintah tidak menghendaki pengulangan. Ada muqabil sahihnya, ada pendapat lain. Muqabil sahih itu artinya pendapat lain. Apa pendapat lain? Annahu yaqtadi takrar atau yaqtadi tikrar. Boleh dua. Bahwa perintah itu menghendaki adanya pengulangan. Fayastau'ibul umura bil matlubi ma yumkinuhu min zamanil umri haitsu la bayana li amril ma'muri bihi lintifa'i murajjihi ba'dihi ala ba'd. Nah, pendapat yang berlawanan dengan yang sahih ini adalah annahu, bahwa sesungguhnya dia amar itu yaqtadi takrar, menghendaki pengulangan. Fayastau'ibul umur, maka perintah-perintah itu yastau'id, mengandung ya, yastau'id atau mencakup bil matlub, dengan tuntutan, dengan yang dituntut. Ya, perintah itu mencakup yang dituntut. Bagaimana? Mayumkinuhu, apa yang mampu dia, yang mungkin dia, yang bisa dia, min zamanil umur, dari zaman kehidupannya. Selama hidup bilang kalau mungkin, yang memungkinkan. Kan jadi alasan orang, mau nak mungkin dah sih. Makanya ini tidak kuat. Haitsu la bayana, karena tidak ada keterangan li amril ma'muri bihi, untuk perintah yang diperintahkan tidak ada bayan. Dia mutlak saja. Maka selama mungkin lakukan, selama mungkin lakukan, itu jadi lintifa'i murajjihi ba'dihi ala ba'din, karena tidak ada yang merajihkan antara satu dengan yang lain. Ya, perintah itu untuk satu kali atau untuk banyak kali? Tidak ada yang rajih. Tidak ada yang rajih. Terus gimana caranya? Harus hati-hati kita. Hati-hatinya gimana? Lakukan semungkin. Lakukan sebanyak mungkin. Lakukan sebisa mungkin. Nah, ini pendapat yang kedua. Kenapa? Karena kita kan ada dua kemungkinan ya. Disuruh melakukan sesuatu, apakah kita lakukan sekali atau berkali-kali. Mana yang lebih kuat? Murajjih tidak ada. Itu menurut yang kedua. Tidak ada yang kuat. Kalau tidak ada yang kuat bagaimana? Hati-hati kita. Kalau hati-hati gimana? Lakukan sebanyak mungkin. Sebatas umur. Ya, sepanjang umur lakukan sebanyak mungkin. Nah, itu kaidah amar ya. Al-amru la yaqtadil faur menurut kita. Perintah itu tidak menghendaki layak tadi takrar, tidak menghendaki pengulangan. Nah, ini kaidah selanjutnya, wala yaqtadil faura. Dan perintah itu tidak menghendaki segera, tidak harus segera. Nah, ini kita bahas hari Jumat depan ya. Itu asar masuk sebentar lagi. Itu barangkali kajian kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh. Insyaallah nanti pada asar kita lanjutkan mengaji Fathul Qarib. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.